Shalom. Shalom. Ada haleluya? Haleluya. Walaupun masih sedikit yang datang ya, tapi saya percaya kok nanti juga akan datang mereka dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, kita kembali lagi kita berkumpul di tempat ini pada malam hari ini sehingga kami bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak undang berdiri teman-teman. Kita akan angkat pujian. Kaulah Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang terluhur
ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Bapa. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, bagi anak-anak sertai kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yes Lord. Amin. Amin. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Biar Kau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sertai mereka Bapa dalam perjalanan mereka. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Hanya kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Yes Lord. Amin. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kami sertai. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih berdiri, masih kuat ya. Namanya ibadah pemuda remaja, tapi masih kuat kaki tangannya ya untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Amin. Pakai gerakan ya. Nah, yuk kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari
pemuda remaja siap bersorak-sorai kan? Haleluya. Haleluya ya. Walaupun mungkin belum banyak yang hadir, tapi saya percaya kok semangat pemuda remaja. Udah pada makan kan ya? Apa belum pada makan malam? Yuk kita akan pujian, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Jangan malu-malu kalau kita bersorak-sorai buat Tuhan ya. Ayo gerakan tubuh dan kakinya untuk kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Akan berikan ruang buat kesaksian buat pemuda remaja di sini yang sudah mendapatkan kasih luar biasa dari Tuhan Yesus. Saya persilakan siapa yang ingin mau bersaksi. Koko Tiar mau nyanyi sayang? Ya nyanyi yuk. Yesus pokok, ayo. Ini tepuk tangan buat Koko Tiar. Haleluya. Yesus pokok. Ayo Koko. Yesus
bersaksi? Pemusik? Apa ada? Oh, nggak ada? Siapa yang ingin mau bersaksi buat kebesaran nama Tuhan? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya bersaksi sedikit. Saya ingin mengucap syukur tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak pakai masker. Saya agak pengep napasnya. Saya ingin bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan, kebaikan nama Tuhan Yesus, kebesaran nama Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Maksudnya keluarga besar kami, terutama abang saya yang selama sudah hampir sebulan lebih sakit. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan sudah ada perkembangan yang dari dia cuma bed rest, gak bisa duduk, dia bisa duduk dan bicaranya lancar. Yang tadinya cuma kan bisa lancar karena abang saya sakit stroke ya, sebelah kiri. Tapi puji nama Tuhan, saya juga ingin mengucap terima kasih bagi Bapak Gembala, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang mendoakan abang kami, dan juga untuk teman-teman sepelayanan, teman-teman pemuda remaja. Ada satu lagu di mana pada saat kemarin itu, sebenarnya ada 2 lagu sih, abang suka banget. Pada saat itu pagi-pagi saya lagi masak buat abang, dia bilang begini, Sondang, iya bang, itu dong kita nyanyi yuk, yang ini loh, yang betapa hatiku, katanya gitu. Oh iya bang, kita nyanyi. Nah, kita nyanyi, jadi abang ada kebetulan dia tidurnya di ruang tamu dan saya ada di dapur saat itu. Saya nyanyi menuntun dia gitu nyanyi. Tapi yang ada saya nangis gitu loh. Karena saat lagu betapa hatiku itu mengkondisikan saya saat ini gitu loh. Betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan saya. Saya bersyukur dengan sakitnya abang saya percaya ada maksud Tuhan di balik itu semua untuk keluarga kami, untuk kembali ke Tuhan. Mungkin kami hanya seorang Kristen, tapi Kristennya dengan tanda kutip ya, maksudnya just a Christian, tapi bukan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi jadi saya percaya ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tuhan kasih kesempatan buat abang untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya nggak tahu, saya berpikir mungkin Tuhan menempatkan saya di sana untuk saya istilahnya mendukung, bukan hanya secara moral tapi secara rohani. Mungkin saat ini abang saya membutuhkan itu. Ya saya cuma bilang saya hanya berserah sama Tuhan. Saya nggak tahu sampai di Bekasi berapa lama, tapi saya bilang Tuhan, saya terserahlah Tuhan maunya apa, saya ikutin aja. Karena dari awal saya juga ada ragu sih untuk datang, maksudnya untuk merawat abang saya karena kondisinya sakitnya itu parah, bed rest gitu loh. Jadi saya takut gimana ya nanti ya, saya mau ganti pampers, saya kan perempuan, tapi tapi Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk maksudnya gak usah gimana ya, yang tadinya saya menolak, tapi Roh Kudus tuh kayak, Son, lu gak boleh begitu gitu loh. Jadi ya puji nama Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik buat keluarga abang kami. Kita angkat pujian betapa hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu mengerti apa yang kami rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Begitu besar kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau pakai hidup kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang mungkin di hari-hari kami Tuhan kami tidak bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan kasih Kristus, saudara rintis untuk berdoa untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga Terima kasih, buat Tuhan. kesempatan yang telah Amin. Engkau berikan Terima kepada kasih, kami Yesus. setiap anak-anak-Mu di tempat ini Amin. Tuhan. Terima kasih. Dari mulai hingga sampai pertengahan Engkau telah menolong menyertai Tuhan, Amin. memberikan Terima kami kasih. waktu untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Amin. di tempat ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Amin. persiapkanlah hati setiap pikiran Amin. kami Terima kasih. agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan
pelayanmu yang menyampaikan firman Ya Tuhan. Bapa. Kami percaya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh kami menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di Haleluya. surga, Engkau berkatilah kami. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Pekerjaan selanjutnya saya akan serahkan kepada kepada Saudara Fama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, ya kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pengurus yang ada yang telah mempercayakan saya untuk membawa renungan pada malam hari ini buat kita semua. Nah, puji Tuhan, seberapa banyak kita yang hadir pada malam hari ini itu tidak membatasi bahwa Tuhan itu tidak akan hadir di tempat ini, ya. Dua atau tiga orang berkumpul di tempat ini, Tuhan akan hadir. Puji nama Tuhan. Dan pada malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang saya ambil yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22. Puji nama Tuhan, dengan hitungan yang ketiga mari kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Puji nama Tuhan. Dan nats kita ini saya cuma ambil di bagian A-nya aja. Saya akan bacakan bagi kita semua sekali lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah kesaksian daripada seorang Rasul Paulus, ya. Dan seorang Rasul Paulus itu adalah seorang Yahudi, ya, yang pada mulanya atau yang pada awalnya itu dia itu adalah seorang yang penganiaya jemaat Tuhan. Dia itu adalah sebelum dia bertobat, yaitu namanya Saulus. Dan Saulus itu sebelum dia bertobat itu dengan luar biasanya dia bekerja di dalam dengan kekuatannya dia itu menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Padahal ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus pada waktu itu, ketika ia pergi, ya, Yesus berkata kepadanya, Paulus berkata kepada Yesus, dia berkata begini, siapa engkau Tuhan? Nah, Tuhan jawab begini, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Padahal kalau kita pikir-pikir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu secara lahiriah Paulus itu bukan menganiaya Yesus secara fisik gitu loh, ya. Dia itu bukan menganiaya secara fisik, tetapi lewat umat-umat Tuhan yang percaya kepada kepada Tuhan Yesus, itu yang dianiaya. Jadi ketika umat-umat Tuhan dianiaya siapapun itu, juga Tuhan akan merasakannya. Nah, pada malam hari ini seperti tema yang telah ditampilkan tadi, yaitu berbicara tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, sedikit latar belakang daripada surat Filipi ini.
eh, kota Filipi ini terletak di daerah Makedonia. Ya, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasalnya yang ke-16. Di situ kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus ini menyeberang ke Makedonia dan ketika ia berada di Filipi. Nah, gereja Filipi ini didirikan karena sebuah penglihatan, ya, sebuah penglihatan daripada seorang Rasul Paulus. Ya, kita bisa lihat di situ di dalam pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ya, di situ dikatakan bahwa ayatnya yang ke-9 saya bacakan bagi kita semua. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Puji nama Tuhan. Dan di ayat yang kita baca ini, saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kesaksian yang daripada seorang Rasul Paulus, ya. Ini sebuah kesaksian bagaimana ketika ia masih di dalam penjara. Ya. Dan firman Tuhan yang telah kita baca tadi berkata bahwa di dalam Filipi tadi, kalau kita, Rasul Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ya. Dalam keadaan Rasul Paulus, ya, pada saat itu ketika ia masih berada di dalam penjara, dia masih berada dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Ya. Tantangan yang dia hadapi pada saat itu, yang seharusnya itu menekan kehidupannya secara jasmani. Ya. Kenapa? Karena dulunya sebelum dia bertobat itu, dia itu kayak seakan-akan dia itu orang hebat gitu. Ya, kemana ia pergi, ya, dia siapa saja yang ketemu sama dia itu, kalau dia ketemu sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, apa yang dia lakukan? Dia aniaya dengan sebebas-bebasnya. Ya. Dia tidak dianiaya pada saat itu. Tetapi ketika ia berada di dalam Tuhan, ya, ketika ia sudah percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Malah sebaliknya, saudara. Ya. Yang dulu hidupnya tidak ada gangguan, tetapi ketika ia sudah percaya kepada Tuhan, ya, dia malah mengalami suatu hal yang kalau menurut kita secara jasmani itu adalah tidak sesuai. Ya. Kok malah ketika saya mengikut Tuhan, malah saya mendapatkan sebuah masalah begitu. Saya dipenjarakan, saya dianiaya. Tetapi kenapa Rasul Paulus berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, itu berarti bekerja memberi buah. Ternyata ada sesuatu hal yang Rasul Paulus ini pegang dalam kehidupannya. Ya. Dia tidak memandang kehidupannya yang sekarang, tetapi dia itu berpandang jauh lebih ke depan. Ya. Dia tidak berpandang apa yang dia alami sekarang, tetapi ya, pandangan Rasul Paulus, ya, jauh melebihi apa yang sedang dia alami. Ya. Bahwa dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya, ya. Dan dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu, sampai-sampai dia berkata bahwa ketika aku harus masih hidup, ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, dia pengen menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Puji nama Tuhan, sesuai tema firman Tuhan pada malam hari ini yang kita bacakan, yang saya bawakan, dia berkata bahwa pohon yang tidak berbuah, ya, akan ditebang.
Pasti kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menanam sebuah pohon, ya, apa yang kita harapkan di pohon itu? Ya, supaya pohon itu menghasilkan sesuatu. Ya. Supaya pohon yang kita tanam itu, kita mengharapkan supaya dia itu berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, yang lebat. Ya. Supaya apa? Dapat dinikmati. Nah, ini menggambarkan dalam kehidupan kita, kita itu adalah pohon itu yang ditanam oleh Tuhan kita, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan Allah kita menanam kita di dalam dunia ini, dan yang diharapkan Tuhan itu adalah supaya kita itu berbuah dan berguna bagi setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang Dia harapkan. Sama seperti kita ketika kita menanam sebuah tanaman pohon, apakah itu mangga, apakah itu jeruk atau apel atau dan lain sebagainya, pasti yang kita harapkan itu adalah supaya menghasilkan buah. Dan ketika kita merasakan bahwa sudah lama kita tanam, sudah lama kita menunggu tetapi tidak menghasilkan buah, apa yang kita lakukan? Ya, otomatis kita berpikir bahwa percuma dia hidup gitu, ya. Percuma dia ada di sini. Ya, apa yang kita lakukan? Otomatis kita tebang, ya, atau kita cabut atau kita kita tebang gitu, terus kita buang. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Ya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Mari kita lihat di situ ada sebuah perumpamaan. Ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Saya akan bacakan bagi kita semua dan coba perhatikan Alkitab masing-masing. Ya, firman Tuhan begitu luar biasa pada malam hari ini. Ya, bagaimana perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, pasalnya ya ayatnya yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan ketika Yesus sedang berbicara. Dan ini firman Tuhan ini sebenarnya ini tertuju kepada orang Yahudi. Ya, tertuju kepada orang Yahudi, yaitu di mana orang Yahudi itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Orang Yahudi itu spesial di mata Tuhan. Orang Yahudi itu berbeda dengan umat-umat lain atau bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini kepada orang-orang Yahudi, bahkan kepada kita semua orang yang percaya di dalam Tuhan? Apa maksud dan tujuan Tuhan? Dan perumpamaan ini adalah penegasan dari pasal yang sebelumnya sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, itu Yesus juga berkata memberitakan sebuah
penegasan dalam kehidupan mereka. Kalau kita bacakan di ayatnya yang kelima, di situ dikatakan bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya. Firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa kalau mereka tidak bertobat, ternyata orang Yahudi ini adalah, mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, tetapi tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mereka jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Mereka umat pilihan Tuhan yang seharusnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka itu melakukan kewajiban mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Ketaatan mereka kepadanya, ya. Yang seharusnya mereka itu mendatangkan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Contohnya seperti ini, mereka itu seringkali kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, mereka itu selalu menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Kalau Tuhan berkata seperti ini, tetapi mereka melakukan lain dari apa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi makanya karena mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam mereka, makanya Tuhan berkata memberikan sebuah penegasan dalam sebuah perumpamaan ini yang berkata bahwa ketika mereka tidak bertobat, ketika mereka tidak berbalik dari kehidupan mereka yang lama menuju kepada kehidupan mereka yang baru di dalam Tuhan Yesus, ya, maka mereka akan binasa. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Ya. Mereka ini firman Tuhan ini semua di kepala mereka. Ya. Mereka itu mengajar orang-orang banyak. Ya. Mereka mengajari jalan-jalannya Tuhan sendiri, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ya. Istilahnya mereka itu melakukannya itu dalam sebuah penampilan mereka, supaya mereka itu dipuji-puji oleh orang. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan binasa. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang telah kita baca tadi, di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, di situ kita dapat belajar bahwa pertobatan itu adalah dasar dari sebuah, ya, pertobatan itu adalah dasar dari sebuah, ya, kehidupan yang menghasilkan buah. Ya. Karena kenapa? Tanpa bertobat, tanpa berbalik dari jalan-jalan hidup yang gelap kepada jalan-jalan hidup yang terang, maka tidak akan menghasilkan buah. Ya. Karena kenapa? Karena tidak bertobat. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang kita mengatakan bahwa saya orang percaya, saya pengikut Tuhan. Apakah itu benar? Firman Tuhan berkata pada malam hari ini di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana ketika Yesus hidup? Bagaimana ketika Yesus ada di dalam dunia ini? Apa yang Dia lakukan? Apakah Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu hal yang baik? Apakah Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik? Atau yang tidak berkenan kepada Allah sendiri, Allah Bapa?
Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita itu saling mengasihi. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita hidup di jalan-jalan yang benar. Ya. Tuhan Yesus ketika ia masih hidup di dalam dunia, dia menjadi berkat bagi setiap orang banyak. Dimanapun ia berada, pasti banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang dilakukannya itu adalah bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat. Ya. Di mana Yesus berada, kemanapun ia pergi, pasti ada banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Ya. Apakah kita mengikuti orang-orang yang tidak baik? Tentu saja tidak. Ya. Apakah kita mengikuti orang-orang yang tidak berkenan menurut pandangan kita? Tentu saja tidak. Tetapi karena Yesus ada begitu banyak hal yang dilakukannya dalam ketika ia masih ada di dalam dunia, makanya ada begitu banyak orang yang mengikutinya. Ya. Dia menjadi berkat kemanapun ia berada, ada banyak hal yang terjadi yang dia lakukan, ia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dan lain sebagainya. Ya. Makanya pertobatan itu adalah dasar dari sebuah kehidupan ya, yang berbuah. Karena tanpa kita bertobat, percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan itu, maka sia-sia. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Kalau bertobat itu dalam bahasa aslinya, di situ ada 4 macam. Tetapi saya cuma ambil 3 aja yang seringkali digunakan. Ya, yang seringkali digunakan. Yang pertama, kalau dalam bahasa aslinya, bertobat itu adalah, yang pertama adalah nokam. Itu bahasa aslinya. Yang artinya adalah terengah-engah. Ya, terengah-engah itu artinya ketika kita berlomba lari. Ya, ketika kita jalan-jalan lari, terus karena kecapean kita itu, kita berhenti terus kayak lelah gitu, kayak tidak mampu lagi seperti begitu, terengah-engah. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah metanoia, itu yang kedua. Yang artinya adalah perubahan pola pikir atau mindset, pola pikirnya itu berubah. Dan yang ketiga, arti yang ketiga adalah bahasa aslinya yang ketiga adalah epistrepo, yang artinya bertindak meninggalkan dosa. Ya, mari kita belajar, mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Di sini kita dapat melihat sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan di sini juga kita melihat bagaimana seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu nokam, metanoia, dan epistrepo. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan anak yang hilang. Dan saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Mulai dari ayatnya yang ke-17. Nah, dari ayat 16 sampai 20 aja deh. Nah, di situ dikatakan bahwa lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji nama Tuhan.
Ini adalah berbicara seorang anak yang mengambil hartanya kepada ayahnya. Dia berkata begini, "Bapak, berikan apa yang menjadi bagianku." Nah, ketika bapaknya sudah memberikan apa yang menjadi bagiannya, hartanya itu, dia pergi dari keluarganya, dia pergi, terus dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudaranya, pergi jauh. Dan apa yang dilakukan saudara yang terkasih? Ya. Di situ semua yang dia punya itu, harta yang dia punya itu, dia habiskan dengan cara berfoya-foya. Ya. Dia habiskan dengan hal-hal yang tidak baik. Namun ketika terjadi sebuah hal kelaparan, terus ketika ia tidak mempunyai apa-apa lagi karena hartanya tadi yang sudah diberikan sudah habis, dia itu makan makanan babi. Ya. Tetapi itu pun ketika ia makan itu, yang punya itu peternak itu tidak mengasihi kepadanya. Ya. Kenapa? Ya. Itu adalah suatu hal yang dialaminya pada waktu itu. Nah, ketika dia ketika dia menyadari apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, ya, dia mulai menyadari. Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi adalah dia terengah-engah. Artinya dia sudah lelah dari hal-hal segala sesuatu yang dia lakukan. Dia sudah capek, dia sudah tidak bisa lagi, dia kayak tidak kuat lagi. Ya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Jadi di situ dia menyadari, ya, di situ dia mengalami yang namanya terengah-engah. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, di situ dia berkata bahwa lalu ia menyadari keadaannya, ya. Dia di situ menyadari keadaannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ yang kita alami, saudara yang terkasih. Tidak cukup sampai kita hanya menyadari aja, ya. Tidak cukup hanya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik atau sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kita itu harus memiliki sebuah perubahan pola pikir. Gitu. Ya. Seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-18. Ya. Seperti ayatnya yang ke-18 sampai di 19, di situ diberkata bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang bahan Bapa. Dia menyadari, ya, dia menyadari, dan perubahan pola pikirnya itu dia ubah. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Pertobatan itu tidak cukup sampai hanya kita menyadari bahwa terus kita berkata perubahan pola pikir kita ubah. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita itu harus bertindak dan melakukannya. Seperti yang kita baca di pasalnya yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Itu pertobatan yang sejati. Ketika ia sudah terengah-engah, terus dia sudah merubah pola pikirnya dan ia bangkit. Ya. Tidak mungkin ketika kita sudah jatuh di dalam sebuah hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terus kita ubah pola pikir kita, tetapi kita tidak bertindak, itu tidak ada artinya. Itu tidak akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah ketika kita sudah lelah dalam hal-hal itu, terus ketika kita sudah merubah pola pikir kita, maka kita akan bangkit gitu. Kita akan melangkah. Kalau hidup kita di dalam gelap, maka kita bangkit, kita akan berpindah posisi. Kita meninggalkan kehidupan kita yang gelap itu. Kita percaya kepada Tuhan, maka dengan hasil pertobatan kita itu, maka kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan yang kedua, kita balik lagi di dalam Lukas tadi, Lukas 13 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Yang perlu kita pelajari di sini adalah, yang kedua adalah semasa hidup adalah kesempatan emas dalam kehidupan kita untuk bertobat gitu. Ini adalah sebuah kesempatan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Makanya tadi ketika di nats kita, ketika di situ dikatakan oleh seorang Rasul Paulus tadi, ya, ketika dia berkata bahwa jika aku diberi kesempatan lagi untuk hidup, maka hidupku ini akan dilaksanakan atau akan dikerjakan dengan memberi buah, ya, menghasilkan buah gitu. Ya. Semasa dia diberikan kesempatan untuk hidup, dia berusaha supaya apa? Supaya dia itu terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, yaitu memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang dia temui, memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran, jalan yang benar. Ya, itu yang Rasul Paulus katakan. Ya. Makanya saat-saat kita masih ya bisa berjalan, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin sesuai dengan kekuatan kita. Mari kita lakukan. Ya. Mari kita menghasilkan buah itu. Mari kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah tidak ada lagi, kalau kita sudah tidak hidup di dalam dunia ini lagi, maka kita itu tidak bisa akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita itu sudah tidak berdaya lagi. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, selagi Tuhan itu memberikan kita kesempatan, ya, selagi Tuhan itu memberikan kita hidup, nafas yang baru setiap hari, kekuatan yang baru setiap hari, mari kita bertindak. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Karena ada kata mengatakan bahwa penyesalan itu akan datang terlambat. Jadi kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, ya, maka kita akan menyesal. Ya. Karena kenapa? Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Gak mungkin Tuhan masih memberikan kita kehidupan yang baru, kekuatan yang baru tanpa tujuan. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa kita bisa bernafas sampai saat ini. Ya. Tuhan pasti memiliki tujuan kenapa kita bisa masih berjalan, kenapa kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kenapa kita masih kuat sampai saat ini. Pasti ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang perlu kita pelajari di dalam ayat ini adalah ketika kita gagal, ya, Allah memberikan kesempatan sekali lagi dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang telah kita baca di dalam perumpamaan ini tadi. Ya, coba perhatikan di pasalnya ayatnya yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, ketika kita tidak berbuah, maka kita akan ditebang. Ya. Dan ditegaskan lagi di pasalnya yang ditegaskan lagi di ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa mungkin tahun depan ini ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Seperti yang saya katakan bahwa yang perlu kita ambil di sini adalah, ya,
ketika kita saat ini memiliki sebuah kegagalan, mungkin secara fisik kita tidak mampu, contohnya ya, kita melakukan kita gagal menjadi berkat bagi orang lain ya. Tuhan berkata bahwa di pasalnya yang ke-8 kita masih akan diberikan kesempatan ya. Kita masih akan diberikan kesempatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesempatan itu tidak seterus menerus. Mungkin sekali kita gagal, oke. Tuhan memberikan satu kali lagi kesempatan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan itu jangan sampai disia-siakan. Ya. Coba mari kita lihat, mari kita belajar dari seorang Yunus. Kita lihat di dalam Yunus pasalnya yang pertama dan seterusnya. Nah, cerita tentang Yunus ini adalah Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Niniwe dan untuk memberitakan Injil di sana supaya apa? Supaya mereka itu bertobat. Dan kota Niniwe itu adalah sebuah kota yang sangat besar dan memiliki jumlah yang begitu banyak. Ya. Dan di situ juga kita dapat mengetahui bahwa besarnya kasih Allah itu terhadap semua orang. Ya. Nah, ketika Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe, Tuhan berkata bahwa pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ya. Kejahatan kota Niniwe itu sampai hebatnya kejahatan mereka itu sampai kepada Tuhan. Ya. Dan dia memakai Yunus sebagai alatnya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan di ayatnya yang ketiga. Yunus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Apa yang dilakukan Yunus di situ? Di situ firman Tuhan berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, Yunus pergi ke sebuah kota untuk memberitakan firman karena kejahatan mereka itu sudah sampai kepadaku. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, tetapi apa yang dilakukannya? Dia malah pergi ke Tarsis, ya, ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, itu sangat fatal sekali. Tuhan mengajak dia untuk bergerak. Contohnya seperti ini. Tuhan itu berkata bahwa pergilah ke kanan dan pergi ke kanan. Tetapi yang saya lakukan, saya tidak pergi ke kanan, saya malah pergi ke kiri. Jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih? Kalau kita baca seluruhnya, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus? Ya. Dia mengalami Tuhan mendatangkan sebuah angin ribut, ya. Ketika ia berjalan menuju Tarsis, ya, ketika ia berada di dalam sebuah kapal, ya. Goncangan gelombang laut di situ sampai-sampai bisa dikatakan saudara-saudara, Nabi Yunus ini adalah nabi yang kurang ajar. Kenapa saya katakan nabi yang kurang ajar? Karena di saat-saat sesuatu hal yang terjadi masalah dalam kehidupannya, dia malah enak-enak tidur. Ya. Kalau bisa, saudara baca seluruhnya di situ dikatakan bahwa teman-temannya itu sangat membuang barang-barang, ya. Mereka semua di situ membuang apa yang ada di dalam perahu. Tetapi mereka melihat Yunus itu sudah tidur. Ya. Dia tidak ambil pusing. Ya. Di situ kita tahu bahwa Yunus itu bahwa dia itu adalah seorang nabi yang kurang ajar, yang benar-benar melawan Tuhan. Tetapi ketika ia dibangunin, dia cuma berkata bahwa buang saja aku ke dalam laut ini. Namun segala sesuatu yang terjadi akan masalah yang terjadi itu akan reda pada saat itu.
Dan ketika mereka melakukannya itu, mereka membuang Yunus ke dalam laut. Dan ketika ia dibuang ke dalam laut, betul saudara, ya, masalah yang terjadi yang mereka hadapi di kapal itu, anginnya menjadi reda, ketenangan terjadi. Tetapi Yunus ditelan oleh ikan. Tetapi apa yang dilakukan Yunus setelah dia gagal dalam hal yang telah Tuhan bilang kepadanya? Tuhan berkata, pergilah, ya. Jadikanlah, aku menyuruh engkau supaya engkau menjadi berkat di kota Niniwe. Ya. Tetapi dia malah tidak mau menjadi berkat bagi kota Niniwe. Dia malah lari. Ya. Tetapi ketika ia menyadari, ya, dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dia memohon kepada Tuhan ketika ia berada di dalam perut ikan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang Allah yang Maha Pengampun, Dia memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya. Yang seharusnya itu Yunus ketika ia dilemparkan ke dalam laut, harusnya itu dia itu mati atau tenggelam atau apa, tetapi tidak. Tuhan mengirimkan sebuah penolong, yaitu ikan besar yang menelannya. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru, memberikan sebuah kesempatan yang benar-benar Yunus tidak akan sia-siakan lagi. Ya. Dia kembali lagi, Tuhan datang lagi firman Tuhan kepada Yunus, pergi, ya, jadilah berkat di sana. Dia ikuti. Dia mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dia ingin menjadi berkat di sana. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan sampai saat ini, ya, mari, ya, kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita berkata bahwa saya adalah orang percaya, saya sudah bertobat, tetapi kita tidak melakukannya. Gitu. Firman Tuhan yang berkata kepada kita pada malam hari ini adalah ketika kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam Lukas tadi, pasalnya yang terakhir yang telah kita baca, apa yang dikatakan di situ? Di ayatnya yang ke-9, Lukas 13 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan bahwa mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang dan kita akan dibuang, karena kita tidak berguna. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pemuda remaja yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya bahwa pasti akan menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpainya, baik bagi keluarga maupun dari saudara-saudara yang di sekitar maupun kemanapun kita berada semua. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada petugas. Oh ya, kita langsung berdoa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar Tuhan, itu tertanam dalam kehidupan kami dan itu menjadi berkat, dan kami mendapatkan rema-rema yang baru yang daripada Tuhan, yang membuat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami Tuhan kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus.
Dan biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya sekedar kami dengar Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Saudara Fama, untuk firman yang kita dengar pada malam hari ini. Saya percaya pemuda remaja ini di tempat ini akan bukan hanya sekedar beribadah, gimana, apalah gitulah, tapi juga tetap akan bertumbuh dan berbuah. Saya percaya itu saya percaya kok, karena saya melihat selama ini pemuda remaja di tempat ini luar biasa. Saya percaya bukan hanya sekedar mungkin kumpul-kumpul, cuma hanya ibadah terus pulang, enggak. Tapi saya melihat ada pertumbuhan yang luar biasa bagi pemuda remaja di tempat ini. Kalau sebentar kita akan menjalankan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahannya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik buat rumah-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik besar maupun kecil. Terima kasih Bapa untuk segala apa yang sudah Kau berikan sepanjang hidup kami. Biarlah kami memberikan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang saya persilahkan yang bertugas Kokotian dengan Saudari Nicole. Kita angkat pujian Yesus pokok. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat saat hari ini ada yang baru pertama kali datang, Adek, temannya Meme ya. Nah, siapanya? Boleh maju ke depan sayang? Yuk, gak apa-apa. Yuk, memperkenalkan diri. Ayo gak apa-apa. Apa mau berdiri di situ aja gak apa-apa? Ayo, silakan berdiri, perkenalkan diri. Namanya siapa? Catherine. Hah? Siapa? Astrid. Oh iya, temannya Meme? Apa saudaranya? Hah? Teman sekolah? Oh, teman rumah. Selamat datang ya sayang ya.
Ya nanti Sabtu-Sabtu kedepannya setia datang kembali bersama-sama Meme, Jessica. Wah luar biasa loh, Meme bawa jiwa. Tepuk tangan dong buat teman baru kita. Oh haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya akan mengumumkan ibadah sepanjang minggu di tempat ini. Untuk hari Senin ada ibadah doa untuk guru-guru Pelnap yang ada jam 6 biasanya, dan hari selanjutnya untuk hari Selasa yang punya mama, yang punya papa, oma, opa yang mungkin ya tidak bekerja ya, untuk bisa diajak, yuk bilang, oma, opa yuk ada ibadah nih di GPD Pademangan 2, nah itu setiap jam 11 siang, ajak ya yang tidak bekerja. Nah untuk hari Rabu selanjutnya ada doa para pelayan jam 7:30-nya. Saya mengajak pemuda remaja yang sedang melayani, yuk datang yuk, kita doa sama-sama untuk rumah Tuhan ini, biar juga akan ada banyak jiwa yang Tuhan menangkan di rumah Tuhan, ya di gereja manapun berada. Dan juga untuk hari Kamis kita tidak ada doa youth karena kita adakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Jumat jam 11 siang ada doa Hebron. Yang kalau saat ini saya dengar kayaknya ada yang udah libur ya sekolahnya ya. Nah ini untuk doa semua jemaat, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, yuk datang kita doa Hebron jam 11 siang. Dan untuk hari Sabtu kita kembali ada ibadah P-Kids, dan sini jam 9 pagi, yang punya adik, yang punya keponakan, ajak ya ibadah P-Kids di tempat ini. Dan selanjutnya jam 11 siang ada latihan tamborin. Nah siapa yang di sini mau ikutan tamborin, boleh ya latihan-latihan dulu. Mungkin Meme, mungkin Jessica temennya yang lain, aku mau ikut tamborin nih, gak apa-apa kita latihan aja dulu ya. Nanti kalau salah tampil nanti bisa diatur. Dan jam 5 sore ada latihan ibadah raya di tempat ini untuk ibadah umum. Dan jam 7 kembali kita beribadah pemuda remaja di tempat ini. Bila mana ada teman-teman yang mungkin belum ada tempat ibadah, yuk kita rangkul, kita ajak biar kita ibadah sama-sama di tempat ini. Dan untuk hari Minggu, untuk esok saya mengundang teman-teman, besok ada ibadah disertai perjamuan kudus, biarlah kita menerima perjamuan kudus. Yuk ajak keluarga yang lain ya, untuk besok kita ikut perjamuan kudus bersama-sama. Sekian pengumuman ibadah tengah minggu di tempat ini. Saya ajak undang berdiri teman-teman biar kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kita
Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur buat kasih Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal mulainya ibadah kami ini Tuhan, pertengahan hingga selesainya ibadah ini Tuhan, semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua bukan karena kuatnya kami Tuhan, itu semua bukan karena hebatnya kami Tuhan, melainkan itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan, yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesehatan selalu Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan, kiranya kami selalu dalam naungan perlindungan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, yang mungkin pada saat malam hari ini Tuhan, mereka Tuhan tidak ikut ibadah Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka Tuhan, kami berdoa di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, kerinduan kami Tuhan, mereka juga Tuhan dapat beribadah dengan kami Tuhan bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat besok Tuhan, di minggu Tuhan, ketika Tuhan kami Tuhan akan melaksanakan ibadah raya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam ibadah yang ada, biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan ibadah yang berjalan Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau urapi Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan yang melayani Engkau Tuhan di besok hari Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang dibawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Yahya yang ada Tuhan, dimanapun hamba-Mu Tuhan pada saat malam hari ini, biarlah Tuhan perlindungan yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu kemanapun ia berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan selalu. Biarlah Tuhan setiap tanggung jawab tugas yang Engkau berikan Tuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bukakan terus kebenaran rahasia firman Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Ibu Wakil Gembala Tuhan, Ibu Ripka yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biarlah Tuhan perlindungan yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan kehidupannya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Sekeluarga yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, pekerjaan pelayanan yang ada Tuhan, baik yang ada di Palmera maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan yang mengambil terus Tuhan yang bekerja Tuhan mengambil bagian. Biarlah Tuhan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, ketika bila sebentar Tuhan kami akan berpisah di tempat ini Tuhan, menuju rumah kami masing-masing, biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami Tuhan sampai di rumah kami masing-masing Tuhan dengan selamat Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami landaskan doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin.